Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Akhirnya kita bisa berjumpa. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman semua yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sekarang siang ya. Di New Zealand sudah malam ini. Sudah jam 7. Nah, teman-teman, selamat datang dalam acara bincang edukasi pendidikan anak di New Zealand. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, selalu jaga kesehatan pokoknya. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya pesertanya luar biasa, ada dari 3 negara sebenarnya. Ada dari Australia, ada Indonesia dan New Zealand nih ya, tetapi belum bisa bergabung nanti. Siapa yang dari Australia? Dari Australia ada teman dosen yang kuliah di Australia. Kita bisa diskusi itu. Iya, dosen PGSD juga itu. Oke. Tapi belum bisa gabung. Nah, nggak apa-apa sambil nunggu teman yang lain. Karena jam 4 ya. Iya, jam 5. 3 jam kan? Australia. Tadi bilangnya 2 jam mungkin sekarang ya. Winter biasanya 3 jam. Ya, oke. Nah, ini teman-teman yang ada di Indonesia juga luar biasa, berasal dari berbagai daerah ini. Tidak hanya dari Jawa, tetapi ada juga yang dari Sulawesi, Jambi, Sumatera, Kalimantan. Ini ada. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya ini narasumbernya udah nyebar kemana-mana ini. Nah, teman-teman peserta juga berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang pertama orang tua saya ini kepala sekolah, Ibu Latifah ini. Halo, Ibu Latifah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Itu ada yang Mbak Arifatun katanya suara kita kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Iya. Ada yang pada message itu. Oke. Tes. Yes. Halo, sudah jelas ya? Udah. Sudah. Nah, ini juga ada selamat datang teman-teman dosen dari Universitas Ahmad Dahlan. Walaupun belum bisa join semuanya, ada Mbak Siwi ya. Kita tunggu Ibu Sekprodi juga ada harusnya ini nanti. Kemudian ada rekan-rekan guru ya dari Kebumen. Selamat datang juga. Ada rekan-rekan guru dari alumni PGSD UNY. Teman saya juga dulu, karena saya PGSD-nya memang di UNY. Kemudian ada alumni dan mahasiswa PGSD UAD. Ini ada juga perawat juga ikut masuk ke grup ini, ingin tahu tentang pendidikan anak di New Zealand ini. Dan mohon maaf teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang semuanya. Terima kasih kehadirannya dan tetap semangat ya. Sekali lagi, jelas tidak ya suara saya? Saya sih jelas, mungkin Mbak Ulfa, iya. Koneksi untuk Mbak Ulfa mungkin dicek dulu. Oke. Tidak ada apa-apa dengan koneksi, jelas? Oke. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Amalia Ulfa, saya dosen Universitas Ahmad Dahlan. Saya memang sekarang posisi sedang di New Zealand menemani suami saya kuliah lagi. Nah, saya di sini yang akan memandu acara kali ini. Teman-teman, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, izinkan saya menyampaikan teknis pelaksanaan acara hari ini. Nah, hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi yang pertama adalah bincang-bincang dengan narasumber, kurang lebih nanti 40 menit. Ada 2 topik sebenarnya, yaitu tentang pendidikan anak sekolah dasar yang pertama dan ini orang apa? Dia enggak parfum. itu parfumnya enggak?
Iya tuh. Halo teman-teman. Ini. Halo teman-teman. Di-mute saja. Di-mute Jadi saja. teman-teman mohon kerjasamanya di mute ya. Ya udah. Terima aja, Bang. Teman-teman mohon kerjasamanya ya. Saya ulangi ya. Jadi pada acara hari ini ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu nanti bincang-bincang dengan narasumber. Kurang lebih waktunya 40 menit dengan topik bahasan pendidikan anak TK atau PAUD dan pendidikan anak sekolah dasar. Tetapi karena ini mayoritas pesertanya kaitannya dengan sekolah dasar, jadi nanti kita dahulukan sekolah dasar dulu. Nanti jika masih ada waktu, akan kita lanjut ke pendidikan early childhood education-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk sesi yang kedua nanti tanya jawab kurang lebih 20 menit. Untuk tanya jawab ini nanti saya persilahkan pada teman-teman untuk chat langsung kepada saya, menuliskan pertanyaannya. Tetapi nanti jika masih ada waktu, saya beri kesempatan juga untuk menanyakan langsung kepada narasumber. Begitu ya. Nah, ini sudah hadir dari tadi narasumber kita yang cantik sekali. Masya Allah, makasih. Ibu Sari Karmina PhD ya. Saya mau perkenalkan beliau. Jelas ya suara saya ya? Ya, jelas sekali. Oke. Nah, Ibu Sari ini aslinya dari Semarang, teman-teman. Ya, Semarang, Jawa Tengah. Masih dekat dengan Jogja. Nah, beliau ini baru saja menyelesaikan pendidikan S3 di University of Auckland, Fakultas Pendidikan, dengan topik tesisnya itu teknik pengajaran barat yang diterapkan di sekolah dasar di Indonesia ya, Bu Sari ya. Kebetulan research setting saya di SMP, tapi di SMP, ya kebetulan karena dapatnya di situ karena kan memang salah satu ada 3 kriteria yang harus saya cari di situ dan kebetulan yang bersedia untuk ikut research itu guru-guru SMP, jadi akhirnya SMP. Tapi sebenarnya untuk SD juga nggak masalah, cuman waktu itu research participant-nya kebetulan SMP, 3 SMP di Semarang. Di SMP, ya. Iya. Nah, luar biasanya ini ya teman-teman, tesis beliau ini dinominasikan menjadi salah satu tesis terbaik di tingkat fakultas. Luar biasa. Ya, mohon doanya biar bisa menang. Dapat Nah, selain itu beliau juga bergabung dalam beberapa research project ya dari fakultas sebagai asisten research ya Bu ya. Research assistant ya. Research assistant ya. Selain itu beliau juga di sela-sela kesibukannya ikut sebagai guru ya Bu ya, mengajar. Ya, betul. Ya, mengajar sebagai guru di Early Childhood Education di University of Auckland sejak April 2018. Ya, betul? Iya, hampir 2 tahun. Luar biasa kesibukan beliau. Sangat aktif, termasuk menuliskan jurnal nasional dan internasional ini yang teman-teman dosen juga banyak lagi belajar. Selamat datang yang baru bergabung. Ini langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Kita akan membahas tentang sekolah dasar. Iya, baru Isa. Sekolah dasar dulu ya, Ibu Sari ya. Boleh. Ini karena memang sesuai kesepakatan kita, karena banyak dari peserta yang berkaitan dengan sekolah dasar, jadi kita bahas sekolah dasar dulu. Mungkin Ibu Sari bisa menjelaskan gambaran sekolah dasar di New Zealand itu seperti apa, kemudian mulai usia berapa siswa itu bisa masuk, kurikulumnya seperti apa, saya persilahkan Ibu Sari. Jadi pendidikan dasar di New Zealand itu dimulai pada usia 5 tahun. Kemudian ada pendidikan atau full primary itu sampai usia sekitar 12 tahun ya. Kenapa 5 tahun? Karena dari mulai 6 bulan atau 0 sampai 5 tahun itu anak-anak belajar di kita sebutnya preschool ya. Preschool ya. Nah,
pas umur mereka 5 tahun, mereka bisa masuk SD, kapan saja. Misalnya anak-anak yang lahir pada bulan Januari, bulan Juli sampai dengan Mei itu bisa masuk year zero, tapi anak-anak yang lahir pada sebelum bulan Juli itu bisa langsung masuk kelas 1 atau year 1. Year 1 Kita ya. sebut saja kelas 1 gitu ya. Kelas Jadi 1. kelas 1 ya. Jadi ada kelas kosong Ibu. Jadi anak-anak yang lahir setelah bulan Juli itu mereka masuknya year 0 ya. Zero ya. Ya, jadi anak saya kebetulan waktu itu pas waktu dia 5 tahun tanggal 29 Mei itu langsung masuk year 1 bukan year 0. Jadi sekarang dia di kelasnya itu yang paling muda. Iya. Salah satu yang paling muda ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Tapi sekolah di New Zealand itu kita nggak usah khawatir. Kenapa kok tidak khawatir masalah umur? Karena dalam satu kelas itu untuk reading, literacy, dan math itu mereka dikelompokkan sesuai dengan levelnya. Keuntungan anak dengan usia majemuk menurut saya adalah mereka bisa belajar mengajari teman-temannya, ya betul ya. Jadi cooperative learning itu di sini sangat diterapkan, collaborative learning sangat diterapkan. Nah, waktu itu saya juga bertanya-tanya karena saya belum pelajari secara detail untuk untuk kurikulum SD karena waktu itu saya masih baru. Di sini juga masih bingung sama proposal, tapi setelah saya tahu, setelah anak saya masuk, saya pelajari kurikulumnya, ternyata ya, jadi ketika anak saya masuk, kemudian saya pelajari lebih detail, dan kemudian kebetulan memang tesis saya berhubungan dengan pendidikan dasar juga. Setelah itu, anak saya memang agak pemalu ya, jadi dia dapat satu program khusus gitu untuk dia bisa bicara. Kebetulan bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu bagus. Nah, kok saya jadi ngomong anak saya ya, by the way. Nah, setelah anak-anak usia 5 tahun itu masuk ya year 1 atau year 0, mereka untuk yang tidak bisa berbahasa Inggris, mereka ada kelas khusus namanya ESOL ya, English for Secondary learners gitu ya. Nah, karena karakteristik anak-anak New Zealand, terutama di Auckland, itu sangat majemuk, jadi ESOL itu sangat penting untuk menunjang anak-anak yang memang tidak berlatar belakang bahasa Inggris ya. Mereka ada kelas khusus sendiri untuk bahasa Inggris, di sela-sela mereka belajar. Paling hanya mungkin 2 sessions dalam 1 minggu. Saya itu juga di sekolah anak saya membantu mengajari anak-anak belajar bahasa Indonesia, jadi ada volunteer work juga gitu. Nah, kemudian untuk kurikulumnya saya akan singgung sedikit ya untuk secara umum curriculum and pedagogy-nya. Jadi secara kurikulum di New Zealand itu kalau saya lihat, saya pelajari memang namanya tidak school-based curriculum, tetapi ada banyak kesamaan dengan kurikulum school-based curriculum ya. Jadi di sini ada 3, ada national curriculum, ada school curriculum, ada juga classroom curriculum. Bahkan kalau di TK, the child is the curriculum. Iya, betul. Ya, jadi kurikulum yang mengikuti anak gitu. Iya, betul. The child is the curriculum. Yeah. Memang dari New Zealand National Curriculum memang hanya memberi kayak kerangka, tetapi semuanya itu tergantung sekolah maupun kelas ya, guru kelas untuk mengembangkan kurikulum itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat website Kementerian Pendidikan di sini, kurikulum itu sangat gampang sekali untuk dibaca untuk semua orang.
kalau memang Bapak Ibu sekalian bisa mengakses kurikulum dari New Zealand dari sini, ya, itu salah satu kurikulum terbaik di dunia. Jadi pendidikan New Zealand itu pendidikan dasar, menengah itu salah satu terbaik di dunia, mungkin nomor 3 atau nomor 4 ya. Kalau dilihat dari nilai PISA atau PISA-nya, memang mungkin nomor 7. Ya. Kalau mungkin yang dari Australia ada di sini, kami bisa diskusi. Tapi Belum Australia masuk. sekarang terjauh tertinggal ya dengan New Zealand. Lebih bagus New Zealand ya. Ya, padahal dulu kami belajar New Zealand belajar ke Australia ya. Ya, jadi secara kurikulum itu kalau saya lihat, saya pelajari sama seperti school-based curriculum. Nah, karena ada juga mungkin di sini karena apa ya diberi kebebasan untuk memperkaya kurikulum sekolah dan kelas, jadi guru-guru lebih fleksibel untuk bergerak di situ. Salah satu hal yang bisa kita pelajari adalah atau kesamaan yang bisa kita pelajari Indonesia dengan di New Zealand adalah kita sama-sama mempunyai keadaan atau apa ya diversity atau sangat beragam ya. Adanya sangat beragam. Jadi ibu bapak sekalian di New Zealand itu bukan semua kulit putih, memang sih dominasinya itu Pakeha atau orang Eropa kulit putih ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 50-60% sekarang. Kemudian orang Asia, Cina, India itu ya Cina dan India itu kedua dan ketiga mungkin di sini, dan kemudian Pasifika itu negara-negara yang letaknya dekat dengan New Zealand Bu, seperti negara Samoa, kemudian Uluwatu, Fiji, Tonga kalau pernah dengar ya. Nah, itu lumayan banyak juga sekarang. Nah, karena sangat beragam, makanya kurikulum New Zealand kalau menurut saya itu sangat bagus untuk bisa dicontoh di Indonesia. Bagaimana mereka atau guru-guru atau sekolah itu membuat kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah mereka. Ya, jadi sangat kalau saya lihat itu sangat banyak ruang untuk bisa kita ambil ya. Secara pedagogi, secara teaching sendiri tidak ada arahan khusus dari kementerian, tetapi mereka memang mempunyai seperti pilar-pilar pendidikan yang harus diterapkan di sekolah. Misalnya ada community, harus involve community, misalnya harus melibatkan masyarakat sekitar, harus menghormati perbedaan antara kita, karena seperti tadi saya bilang, kalau kami sangat beragam di sini, apalagi setelah kejadian tahun kemarin yang penembakan di Christchurch ya, itu kami seperti disorot gitu, dan semua orang sadar, oh iya ya, kaum Muslim di New Zealand itu banyak ternyata, dan mereka tuh ada yang dulu itu tidak pernah dilihat. Ya, hal yang agak berbeda adalah, jadi anak-anak sekarang di sekolah anak saya itu mereka menyediakan praying room, itu gara-gara Mas Brenton ya, jadi kami sekarang malah difasilitasi untuk bisa beribadah ya. Jadi sangat dihormati sekali perbedaan di sini. Harusnya mungkin bisa juga kita terapkan di Indonesia seperti itu. Nah, pemerintah hanya memberi seperti 4 pilar yang harus diterapkan di sekolah. Nah, sekolah punya yang namanya cornerstones atau atau mungkin karakter yang harus dipunyai anak-anak di sekolah itu. Misalnya di sekolah anak saya yang perempuan itu di setiap sekolah berbeda ya. Jadi ada cornerstones-nya itu misalnya self-aware. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi dirinya itu siapa, dan value yang mereka punya di diri mereka itu apa ya. Jadi misalnya anak saya sangat bangga dengan keindonesiaannya.
anak saya bangga dengan rambutnya yang hitam. Terus temennya yang punya rambut keriting dari Fiji itu juga bangga dengan kehitamannya, kekeritingannya. Dan itu diterapkan di sekolah, Ibu. Jadi respect itu nomor 1. Salah satu pilar di New Zealand di pendidikan juga respect ya, jadi saling hormat menghormati. Kemudian ada kata empowered, ada 4 cornerstones-nya di situ. Ada self-aware, ada empowered, ada connected. Oke, saya jelaskan empowered misalnya saling menguatkan ya, saling mendukung, saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga adalah connected. Salah satu pilar pendidikan di New Zealand juga melibatkan orang tua secara aktif, bukan cuma di kurikulum, bukan cuma di dokumen ya. Adalah peran orang tua untuk pendidikan. Salah satu contoh yang bisa saya libatkan adalah, yang saya bisa berikan adalah, apa ya, nah kalau di Indonesia itu namanya, apa Ibu, yang orang tua, perkumpulan orang tua di Indonesia itu, yang untuk ketua komite misalnya, ketua komite. Iya, komite sekolah. Halo? Halo, mohon maaf teman-teman, ini sebentar. Iya, sebentar ya, karena narasumbernya ini disconnect. Mungkin sinyalnya memang karena cuacanya di sini juga sudah malam seperti ini. Mohon tunggu sebentar ya, menunggu lagi. Selamat datang ini yang udah bergabung, teman-teman dosen. Kok Kak ini ya, terputus ya? Halo? Halo, Ibu Sari. Halo Ibu Sari, sudah bisa masuk lagi? Kita tunggu ya teman-teman. Halo? Halo, ada apa tadi ya? Kok saya terputus ya? Mungkin koneksinya, Mbak. Oh, nggak masalah itu koneksinya? Oke. Oke. Kirain laptop saya ya, saya bisa lanjutkan? Ya. Ya, misalnya ketua komite orang tua. Di sini tuh ketua komite orang tua itu dipilih seperti pemilihan presiden, wali kota, dan gubernur ya, dipilih oleh para orang tua juga. Jadi kami menominasikan, biasanya ada sekitar mungkin 10 sampai 12 orang untuk dinominasikan. Peran mereka adalah mencari dana, melibatkan para orang tua untuk menjadi pengajar di sekolah, membantu gurunya. Nah, untuk mungkin di Indonesia terbentuk untuk dana terbentuk dengan peraturan, tapi bisa juga peran orang tua itu untuk mengajari anak, membantu guru mengajar di kelas ya. Salah satu yang saya dilibatkan adalah menjadi parent assistant. Jadi kami itu diajak untuk misalnya nih di sekelas itu ada satu anak yang secara apa ya, punya kebutuhan khusus lah, saya sebut aja gitu. Nah, otomatis kan gurunya tidak bisa membantu secara maksimal anak tersebut. Nah, peran saya adalah membantu anak tersebut untuk bisa mengikuti pelajaran di kelas. Ya, jadi saya membantu dia untuk misalnya nih, itu ibu guru sedang menerangkan, ayo kita ikutan gitu, karena dia punya anak, punya waktu itu kebutuhan khusus, tidak bisa konsentrasi secara lama gitu, dan dia selalu kemana-mana ya. Jadi saya membantu anak tersebut untuk bisa mengikuti pelajaran di kelas. Salah satu juga peran orang tua di situ adalah mengajari anak-anak kelas 1, 2, dan 3 membaca dan menulis.
atau enggak spelling bee gitu. Jadi ada spelling setiap minggu anak-anak diberi buku dan itu nanti kami ngetes gitu. Biasanya ada 1 atau 2 orang tua murid yang membantu guru untuk mengetes. Gurunya juga mengetes, tapi kami para orang tua juga dilibatkan. Iya, dan itu ada setiap kali di situ. Setiap kali ada anak yang berkebutuhan khusus, di situ pasti ada orang tua yang dapat shift untuk membantu gitu. Dan guru-guru juga sangat terbuka. Ya, betul sekali. Saya kira seperti ini bisa diterapkan di sekolah Indonesia daripada menunggu di luar, ya kan? Mungkin bisa lebih bisa diberdayakan di situ. Ya. Halo? Halo, halo. Ada yang bicara? Ya, sebentar. Sudah silahkan, Ibu. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa belum ada. Bisa dikasih di chat aja ya? Iya, belum ada. Oke, kemudian hal yang akan saya bahas adalah bagaimana pengajaran literasi dan matematika di sini diajarkan di SD. Iya. New Zealand adalah salah satu negara yang tadi seperti saya bilang, PISA-nya juga bagus, kemudian teaching dan pedagogy dan school performance secara holistik juga salah satu yang terbaik di dunia ya. Nah, sejak masuk itu anak-anak tidak perlu bisa membaca dan menulis. Jadi karena sistem pendidikan TK di sini itu adalah unstructured ya. Jadi atau child-led curriculum. Jadi anak hanya bermain saja di situ. Tapi bermain itu ya banyak melibatkan hal ya, ada problem solving, ada resistance dan sebagainya. Jadi anak-anak tidak diharuskan untuk bisa membaca dan menulis. Waktu itu saya juga agak khawatir ya, bagaimana anak saya nanti dan sebagainya. Saya sendiri tidak punya waktu, masih mahasiswa baru, jadi harus proposal dan sebagainya. Ternyata setelah dia masuk itu barulah diajari bagaimana membaca dan menulis di situ, dan kemudian matematika juga. Mereka punya level, Ibu. Mereka punya level, ada misalnya pink, kalau masih kelas 1, 2, 3 ada pink, ada red, ada gold, ada silver. Bukunya di buku itu. Jadi setiap anak itu setiap hari membawa pulang 1 buku kecil cerita. Di buku kecil itu ada salah satu yang ditekankan. Misalnya anak saya belajar kata I, you, we, ya, misalnya subjek gitu ya. Buku itu hanya membahas masalah I, you, dan we saja. Jadi itu ada mungkin 1 buku itu hanya 5 atau 6 buku gambar, karena masih umur 5 tahun ya, di Indonesia juga masih TK ya. Iya. Jadi hanya buku bergambar dan hanya mungkin 3 atau 4 kata saja. Dan dia itu anak tersebut akan mengidentifikasi kalau seperti itu tuh I gitu. Dan mengajarnya juga nggak pakai A, B, C, D, E itu, tapi mereka pakai fonim, Bu. Jadi misalnya ya, apple misalnya gitu. Jadi misalnya school. Jadi pakai fonim mereka, bukan A, B, C, D, E ya. Terus setelah anak itu lulus di level misalnya tadi warnanya pink, itu mereka bisa naik ke red. Jadi 1 kelas itu ada yang warnanya pink, itu duduk sendiri warna pink. Ya, kalau bukunya dikasih warna, Ibu. Jadi bukunya itu secara nasional sama ya. Bukunya ada pink, ada red, ada silver, ada gold. Nah, nanti kalau anak-anak yang ke pink, mereka ke grouping. Anak-anak yang red ke red gitu. Jadi setiap anak punya level membaca yang berbeda-beda. Demikian juga dengan matematika. Oke, sebelum saya ke matematika, saya akan bagi salah satu hal yang paling menarik di di New Zealand untuk meningkatkan minat baca anak. Jadi setelah buku tadi, ada juga hal di luar kelas yang bisa membuat anak itu suka membaca ya. Jadi setiap minggu
itu setiap kelas punya waktu di perpustakaan 2 jam. Ya, semua dari level 1 sampai SMP Ibu. Jadi sampai kelas intermediate 6 umur 12 tahun, itu setiap kelas punya waktu di perpustakaan 2 jam. Digilir Ibu. Jadi misalnya setiap anak saya itu jam 11 siang jam 10 sampai jam 12, jadi sebelum lunch pada hari Rabu. Mereka boleh meminjam 2 buku. Jadi setiap hari Rabu dia akan pulang membawa 2 buku. 2 buku gitu. Iya, betul. Itu kan bisa diterapkan di sekolah Ibu Latifah misalnya. Ya. Iya. Jadi ya, dan library-nya di sini karena saya nggak mau bicara tentang fasilitas, pasti sangat berbeda ya Indonesia dan New Zealand. Tapi hal-hal kecil seperti ini kan bisa diterapkan di Indonesia, saya kira. Ya, karena itu hal yang penting Ibu. Membaca itu adalah yang paling penting ya, yang nanti dites juga di PISA gitu. Kalau umur anak 5 tahun saja sudah menghabiskan waktu 2 jam di kalau umur 5 tahun sekitar 1 jam ya. Sekitar 1 jam di perpustakaan. Kalau anak saya kan sudah kelas 5, jadinya 2 jam dia di sana. Setelah itu pihak perpustakaan pun, petugas perpustakaan juga dilibatkan. Nah, mereka membuat namanya Literacy Award. Literacy Award itu levelnya lain-lain, Bu. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, gitu. Anak saya kemarin Cobalt. Yang pertama dia Cobalt. Cobalt itu ada 25 buku yang mereka harus baca. Setelah mereka membaca 25 buku itu, Bu, nanti sama librarian-nya atau petugas perpustakaannya dites. Seberapa, ya dites. Jadi anak saya udah bilang gini, Mama aku udah selesai, jadi nanti aku mau ketemu si Jane gitu. Nama librarian-nya adalah Jane. Kalau misalnya nanti aku lulus, aku dapat poin 1000 untuk house point. Jadi di sekolah di sini sama kayak di Harry Potter, Bu, punya sekolah punya house ya, punya rumah gitu. Anak saya kebetulan di rumahnya warnanya hijau, namanya Te Nakawa, salah satu house-nya dinamai orang-orang terkenal di sini. Ada 4 house di sini. Ada Hillary, orang yang pertama kali di dunia yang mencapai puncak Everest, itu Hillary, kemudian Te Nakawa, terus apalagi yang 2. Nah, itu dia menyumbangkan 1000 poin. Gara-gara anak saya ini, Bu, karena dia menyumbang 1000 poin last term, itu house dia menang dan dia dapat hadiah coklat sama es krim gitu dalam 1 term ya, 1 term. Nah, jadi ada literacy award itu sangat-sangat menarik dan anak-anak suka. Senang sekali. 25 buku itu di luar buku bacaan yang dia harus baca. Pokoknya di sela-sela lah, Bu ya, library yang dia baca. Jadi dia menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan untuk membaca 25 buku ini. Tapi dia bangga sekali, dia menyumbangkan 1000 poin pada akhir term, yaitu masa-masa kritis antara Hillary sama Te Nakawa katanya dia gitu. Atau Snell ya namanya. Oh ya, Snell. Te Nakawa, Snell, dan Hillary. Jadi masa-masa kritis dan akhirnya menang karena dapat 1000 poin itu dari anak saya. Nah, itu bisa diterapkan di Indonesia, Ibu, yang para kepala sekolah dan ibu-ibu yang sudah mengajar di SD. Kenapa enggak? Saya kira bisa ya dengan dengan sistem ini. Nah, itu untuk literasi. Kalau yang mau bertanya silahkan langsung kalau ada yang bertanya silahkan di chat aja. Nah, sekarang saya mau saya tambahin lagi deh literasi. Bagaimana anak-anak New Zealand sangat tertarik dengan membaca dan buku di sini laris manis seperti kerupuk ya. Selain tadi Literacy Award, setiap tahun Ibu itu ada bulan membaca ya. Di bulan membaca ini kami mengundang atau sekolah mengundang itu orang-orang atau writer terkenal di New Zealand. Dan di situ dalam satu bulan itu isinya cuman kuis membaca dan sebagainya ya. Jadi
literasi itu sangat dirayakan lah, diselebrasi, apa namanya, dan itu sangat serius seperti kayak 17-an Indonesia. Ya, ada lomba spelling, ada apa, itu selama sebulan lebih. Dan biasanya mengundang orang-orang terkenal, writer-writer terkenal. Mereka juga sangat para penulis itu sangat menarik presentasinya di kelas itu, di kelas maupun di sekolah. Saya ada ketemu beberapa dari mereka juga ketika mereka datang, karena biasanya orang tua itu diundang. Nah, itu juga bisa diterapkan di Indonesia, ya. Jadi ada bulan membaca, dan tapi benar-benar jadi bulan membaca, Bu, bukan terus yang lain ya, atau cuman slogan saja. Biasanya kan orang dia suka gitu tuh, slogan saja gitu. Saya kira ini sangat menarik kalau bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian yang saya mau bahas adalah matematika nih. Sebelum nanti kita ke pelajaran yang lain ya. Jadi matematika itu gurunya sama kalau di SD sama seperti Indonesia. Jadi guru kelas itu mengajar literacy dan math ya. Nah, matematika itu juga dibuat pedagoginya atau teaching dan learning-nya memang sangat menarik ya. Kemudian juga karena di sini teknologi sudah maju, jadi juga ada kayak misalnya Mathletics gitu. Anak-anak bisa lomba matematika di situ, bisa di website atau aplikasi itu mereka bisa membangun rumahnya dengan bagus, menata, membeli furniture dengan bagus kalau mereka dapat poin gitu, kayak dibikin game gitu. Tetapi yang saya yang pengen bagi di sini adalah ketika ada bulan matematika itu, jadi kayak ada math days gitu, itu ada namanya math professor, Ibu. Jadi cara mereka menarik ya, math professors itu diundang di setiap kelas dan dia bikin kuis gitu. Dia lucu, karena saya juga ketemu juga sama orangnya. Jadi orangnya lucu. Jadi gimana anak-anak nggak suka matematika ya? Kalau ada profesor matematika yang lucu, bawa hadiah ke kelas gitu ya. Jadi dari mereka luar semangat itu, gitu. Profesor Math-nya biasanya Dari luar ya. Tapi bisa juga nggak usah dari luar. Pokoknya guru yang suka melucu gitu bisa jadikan jadikan badut ya, badut matematika misalnya. Jadi matematika bukan jadi momok di sini. Ya. Seneng ya. Jadikan aja badut matematika. Iya. Itu cara-cara yang praktis yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian yang ya diterapkan di sana ya, yang bisa diterapkan. Jadi saya sharing sesuatu yang bisa diterapkan. Kalau yang misalnya teknologi satu anak dapat laptop kan nggak bisa diterapkan gitu. Tapi kalau ini kan bisa ya. Ya itu matematika. Jadi Aisyah itu sekarang itu matematikanya excellent, Bu. Jadi 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 kurikulum di New Zealand itu mereka punya standar, reading punya standar 1 sampai 7 misalnya, ya. Terus kemudian matematika juga sama. Jadi setiap anak tadi seperti saya bilang punya kelompok berbeda-beda gitu ya. Nah, lomba-lombanya juga bisa mencakup semua anak, ya. Jadi saya juga nggak tahu nih gimana ya kok bisa anak saya bisa dapat ini, padahal dia juga matematika waktu itu biasa saja. Tapi ternyata memang lombanya juga dibikin bertahap kayak gitu. Jadi nggak jadikan satu gitu ya. Nah, pokoknya matematika jadi menarik lah ya. Pakai tadi, jadi misalnya minggu matematika, minggu membaca, minggu menulis gitu. Dan dibuat memang sangat menarik. Jadi gurunya kreatif, orang tua juga ikutan gitu. Yang untuk membaca tuh kan orang tua dilibatkan ya, jadi yang tukang ngetes atau tukang ngajari spelling gitu. Ya, terus kemudian untuk mata pelajaran yang lain itu science mulai sering diajarkan ketika mereka sudah kelas 3. Jadi sekitar umur 7 tahun, Ibu. 7 tahun mereka sudah diajarin science. Sainsnya biasanya ada guru sains sendiri yang datang, tapi bukan teori ya. Jadi 80% biasanya mereka eksperimen. Jadi nanti anak saya datang nih ke kelas tadi sains apa Aisyah, kami ini mah eksperimen bikin coklat gitu. Jadi jadi sains itu sangat menarik karena berhubungan dengan kehidupan, iya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari juga, bukan hal yang susah-susah gitu. Nah, saya kira itu bisa diterapkan juga di sekolah Ibu sekalian.
kalau di SD masih gurunya mat IPA dan IPS masih satu ya? Masih jadi satu ya? Oh, oke. Kalau di sini enggak, jadi ada guru sains sendiri yang muter di setiap kelas, karena memang sains kan butuh keahlian khusus ya. Betul. Iya, jadi harus ada satu guru yang memang di situ-situ aja ya, maksudnya mengajarnya memang cuma di sains aja. Jadi satu topik itu biasanya selesai beberapa minggu ya. Beberapa minggu yang lalu dia belajar coklat, beberapa minggu ini dia belajar yang lain gitu. Jadinya tidak terburu-buru juga. Ya tadi karena school based curriculum and classroom based curriculum. Jadinya guru-guru punya kebebasan untuk menerapkan apa yang mereka ingin capai ya. Oke. Kemudian untuk pelajaran yang lain seperti PI itu diajarkan oleh guru kelasnya malahan. Ya, PI malah diajarkan oleh guru kelasnya untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi karena intermediate itu biasanya ada guru PI sendiri. Ibu Nah, Sari, guru-guru teman-teman belum tahu PI itu apa gitu. Oh, PI, maaf. PI itu physical exercise atau physical education, olahraga. Olahraga. Ya. Jadi diintegrasi olahraga itu, Ibu. Karena di New Zealand itu orang-orangnya sangat fit, ya. Jadi olahraga itu salah satu kayak makanan 4 sehat 5 sempurna, belum sempurna kalau nggak ada olahraga, ya nggak Mbak Amalia? Betul, di Ya? mana-mana itu jalan kaki banyak banget. Ya. Ya, mau hujan, mau petir, di sini nggak ada petir by the way, sangat sedikit sekali. Mau hujan deras, mau hujan rintik, mereka mesti lari gitu. Lari, betul sekali. Ya, orang-orangnya fit Bu. Jadi yang gemuk itu biasanya dari Pasifika ya. Ya, kalau mereka memang jinnya itu besar tuh orang Tonga, orang Samoa ya. Iya, besar. Nah, jadi PI itu diajarkan olahraga diajarkan oleh guru kelasnya. Kalau saya amati memang sih ada hal-hal yang di kurikulum itu ditulis ya harus A, B, C gitu ya. Tapi itu diintegrasikan dengan pelajaran sekolah. Misalnya nih, ketika pas matematika, mereka kok habis matematika kan capek nih pikiran. Mereka ajak keluar, Bu. Ajak keluar, kuisnya pakai bola. Jadi pelajaran itu nggak harus di kelas terus. Jadi ketika habis matematika selesai, itu mereka keluar, terus kuisnya matematika tuh pakai bola. Itu kan sudah physical exercise ya. Jadi sebutannya nggak olahraga, namanya PE ya, physical education. Lari-lari atau apa. Untuk olahraga itu malah banyaknya di luar jam sekolah. Jadi di sini memang banyak sekali grup-grup, misalnya grup netball gitu ya, basketballnya untuk anak cewek kata anak saya. Itu terus grup macam-macam lah, itu biasanya malah di luar jam sekolah. Ya, jadi pengajaran PI seperti itu. Untuk social science tidak terlalu banyak untuk kelas 1 sampai kelas 6, tapi tetap diajarkan biasanya mereka malah dihubungkan dengan real life gitu. Misalnya untuk ekonomi mereka menghitung apa gitu, misalnya untuk environment mereka membuat sampah organik dan sebagainya, sama seperti di Indonesia mungkin ya. Oke, kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah waktu saya tinggal berapa ini, Mbak Amalia? Iya, kurang 6 menit lagi aja. Oh, 6 menit ya. Oke, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah evaluasi yang terakhir ya. Ya, ini. Evaluasi. Ya, mulai 2018 evaluasi di New Zealand itu modelnya 3-way learning interviews. Jadi pembagian raport itu biasanya 6 bulan sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dilakukannya bertiga, anak, guru, dan orang tua. Di 3-way learning interview itu anak yang presentasi, bukan gurunya yang bicara. Jadi anak presentasi. Yang pertama yang dia sampaikan adalah goal dia, tujuan dia, term misalnya ya, kan di sini per term ya Bu, 3 bulan sekali, tetapi pembagian raportnya 6 bulan sekali. Itu 2 term kemarin dia pengen bisa matematika menghitung atau perkalian 1 sampai 5 misalnya ya. Dia tercapai enggak gitu. Dia akan laporkan ke kita, Bu.
matematikanya aku tercapai, writing-nya bisa menulis tentang narasi misalnya, itu tercapai. Tetapi ternyata aku masih belum bagus untuk misalnya editing-nya gitu. Nah, jadi ini nanti yang akan aku lakukan 6 bulan kemudian, gitu. Gurunya ada di situ. Ya, Jadi ya. waktunya cuma 15 menit, anak itu bicara 5 sampai 10 menit, gurunya bicara 5 menit. Gurunya memperlihatkan kita pencapaian dia secara nasional, Bu. Kan reading ada standar nasional seperti tadi saya bilang, matematika ada standar nasionalnya. Jadi reading, writing, dan math itu sesuai dengan standar nasional. Itu yang akan mereka bicarakan. Mereka tidak akan belajar banyak, bicara banyak. Yang bicara banyak itu anaknya, gitu. Anak tersebut, kalau waktu anak saya kecil, waktu umur 5 tahun kan dia masih malu banget, gurunya yang banyak bicara. Tapi sejak dia kelas 3, 4, 5, itu dia yang banyak bicara, jadi bukan gurunya. Nah, kita sebutnya 3-way learning interviews. New Zealand baru melaksanakan 1 tahun yang lalu, jadi 1,5 tahun sekarang. Ya, dan itu sangat menarik ya. Mungkin bisa dilakukan juga di Indonesia, ya. Jadi ini sangat bisa dilakukan kalau saya kira, 3-way learning interview. Nggak usah dari kementerian dulu, mungkin dari sekolah Bapak Ibu sekalian dulu. Jadi kita libatkan anak untuk pembagian rapornya. Ya. Ya sudah, waktu saya sudah habis. Sudah, alhamdulillah. Ini ada satu lagi, saya mau sharing. Untuk yang upacara itu nanti aja apa sekarang ya? nanti dulu ini ada Oke. pertanyaan dari teman dosen, dari Ya. Ibu Dolina. Ya. Apakah di sekolah dasar di New Zealand ini ada pendidikan mitigasi bencana? Di New Zealand, Iya. gitu. Iya. Penjelasan. Oh iya. Ya, ada sekali. Dari TK, Ibu. Malah dari TK. Dari TK, ya. Karena saya kan praktisi early childhood ya, saya sudah mengajar di sana. Setiap bulan, jadi ada tiga namanya apa? Atau kita sebutnya 3 latihan ya. Api, earthquake atau bencana apa nih namanya? Earthquake itu gempa bumi. Dan penembakan atau perampokan dan sebagainya ya. Jadi fire alarm, api itu setiap bulan sekali. Gempa bumi kalau nggak salah 3 bulan sekali. Dan gempa bumi dan ini misalnya ada penembakan dan sebagainya, itu kami mendesain satu ruangan memang didedikasikan untuk melindungi kita semua yang ada di situ dari misalnya kasus penembakan dan sebagainya ya. Nah, anak-anak sudah kami beritahu dari TK, Ibu, anak saya di SD juga sama. Jadi kalau di SD mungkin sekitar 2 kali, dan kami di SMS dari sekolah. Hari ini akan ada latihan fire alarm, hari ini akan ada latihan earthquake gitu, bencana alam. Jadi kalau misalnya Ibu telepon, Bapak telepon, nggak bisa ya gitu, jam segini gitu. Nah, di TK pun demikian. Jadi anak-anak kami biasakan untuk mendengarkan sirina. Ya, mendengarkan sirina, setelah ada sirina, tidak boleh lebih dari 5 menit kami sudah harus keluar, Bu. Jadi setiap bisa dibayangin ya, kalau pas saya ada yang di bayi itu, infant mulai 6 bulan sampai 2 tahun, bisa dibayangin, Bu, kami itu 6 guru, itu maksimal 20 anak. Ya, kalau di infant itu rasionya 1:2, 1:3. Satu guru 2 anak atau 3 anak. Nah, kalau anak-anak, jadi mereka udah terbiasa, dan nggak ada lagi yang nangis gitu. Kalau mereka udah sekitar 1 bulan, 2 bulan situ, mereka udah terbiasa. Kami udah tahu ketika ada manajer pakai sirine buatan tuh didit gitu ya. Oh, kami harus ambil list setiap harinya, terus anak udah tahu. Gandeng tangan kita ke tempat yang aman gitu. Jadi itu setiap hari, setiap bulan sudah diajarkan, itu rutin ya, nggak boleh enggak. Itu di center, itu di university ada, Bu. Jadi ada 2 kali. Di university nanti yang menilai university-nya. Terakhir kali university itu bilang, jadi 6 bulan yang lalu kami waktunya beberapa detik lebih telat. Tetapi yang terakhir kali itu kami on time, bahkan in time. Dan nggak ada yang nangis, nggak ada yang ini, semua menderakan gitu.
Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Di absen satu-satu, kembali lagi ke center, di absen satu-satu gitu. Ya, itu di sini kan juga banyak gempa ya, jadinya kami sudah tahu. Dug down, jadi udah tahu semua. Ya. Gugusan Oh, pulau. pertanyaannya menarik banget ya. Iya, karena Oke, terima kasih Bu atas jawabannya, luar biasa. Bu Dolina gimana Bu Dolina? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Bu Amel, terima kasih sekali bisa Ini mengetahui ya. Bertambah wawasannya dari New Zealand terkait mitigasi bencana di sana. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang penting mungkin frekuensi pencegahannya itu anak-anak harus diberitahu tanpa teori loh Bu. Anak TK kan nggak ada teori ya. Mereka cuma mengenali rutin toh, ya mengenali rutin gitu. Dan dibiasakan ya Bu mereka, ya. Ya betul, dibiasakan saja. Kalau itu kan semuanya dari kebiasaan. Jadi mereka nggak heboh lagi gitu kalau earthquake gitu. Kalau udah tahu ada earthquake berarti kalau misalnya jauh dari lapangan itu harus mencari tempat berlindung gitu, udah pada tahu ya. Jadi kami pun juga udah dibiasakan untuk selalu waspada. Kata vigilant ya, vigilant itu sudah kayak di telinga teman-teman cuma anak-anak itu udah biasa. Jadi kami sudah sudah biasa. Sudah, ada pertanyaan lagi nih dari masih ada lagi ini dari Bapak Jafar tentang SD. Mungkin bisa diberi penjelasan yang lebih SD di New Zealand itu satu kelasnya berapa siswa? Iya. Oke. Pak Jafar, di sini itu rasionya satu guru 20 sampai 25 siswa, maksimal 25 ya. Jadi kelas-kelas di New Zealand didesain untuk 20 sampai 25 untuk anak-anak sampai SMA. Sampai SMA ya, 25. Ya. Sampai SMA, iya. Tapi sudah tahu kelasnya ya, nggak ada kursi-kursi yang oh ya, mungkin saya bicara sedikit tentang fasilitas di New Zealand. Saya nggak mau bandingin ya, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya 2017 ke SMP kan saya udah lama nggak di SMP, ngajar di SMP, maaf. Jadi itu saya sampai kaget, loh ini kursiku tahun 80-an kok masih sama dengan sekarang gitu. Jadi saya kaget juga, aduh gitu. Saya pengen seperti di New Zealand ya. Jadi di New Zealand itu kualitas pendidikan itu fasilitas kalau kualitas guru dan sebagainya berbeda satu sekolah dengan yang lain, tetapi fasilitas itu dari mulai kota sampai pelosok Pak itu sama. Jadi kelas-kelas didesain modern mungkin gitu ya, dengan teknologi, dengan tempat duduknya berdiri, ada yang pendek, ada yang tinggi. Terus kemudian mejanya juga dibikin sedemikian rupa biar anak-anak bisa belajar secara kolaborasi gitu. Ya. Dan satu kelas itu ya untuk 20 sampai 25 anak. Dan kelasnya Pak rame. Jadi setiap anak itu setiap kelas itu dipajang dipajang hasil karya siswa gitu. Iya, terus orang tua juga tahu hari ini mereka belajar apa, terus kemudian pencapaian mereka berapa, house point mereka berapa, house point itu bisa dibikin loh Bu Latifah di sekolah Ibu dibikin house point gitu, misalnya rumah salah satu pangeran di Ponegoro ya, Pangeran Diponegoro misalnya, terus siapa lagi ya, pahlawan, nama-nama pahlawan di Indonesia atau yang terbaru juga banyak ya, misalnya Gus Dur misalnya gitu. Jadi rumah-rumah ini nanti jadi berlomba anak-anak itu, jadi punya kompetisi yang bagus gitu, reading, writing, math itu bisa diberikan. Ya, silahkan pertanyaan selanjutnya. Ya, masih ada lagi ini, terima kasih. Tadi Pak Jafar sudah ya? Sudah jelas? Atau masih ada lagi, boleh nyambung? Dari Mbak Ita, sudah? Ya, dari Mbak Ita sudah saya jawab bagaimana sistem penilaian pembelajaran yang ada di NZ ya. Sistem penilaiannya deskriptif seperti di Indonesia, tetapi cara evaluasinya seperti tadi. Mereka punya
cuman reading, writing, sama math ya Bu, yang standar nasional ya. Yang lain itu ya nggak dinilai. Ada 3. Maksudnya nggak ada nilainya 80, 90 itu nggak ada. Ya. Mungkin di Cuman 3 ini yang dilaporkan. ya, Ya. mungkin ada tambahan juga dari Ibu Sari bahwa anak-anak di sini SD itu juga biasanya dapat penghargaan gitu ya, sertifikat. Oh iya, betul. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, di New Zealand itu setiap minggu anak-anak berkumpul. Kalau harinya bisa Senin, bisa Rebo, bisa Jumat ya. Seperti upacara di New Zealand, di Indonesia. Ya, tetapi upacara di sini itu dibikin menarik biar anak-anak itu seneng datang ke upacara, bukan males, bukan pakai pentung gitu ya guru. Dan zaman dulu saya dipakein pentung biar ikut upacara gitu, enggak kayak gitu. Tetap ada lagu national anthem atau lagu kebangsaan, tapi memang enggak ada pengibaran bendera. Saya pernah ngobrol sama teman-teman di Indonesia. Untuk yang sekolah swasta tidak setiap Senin sekarang dilakukan ya. Sepertinya mereka punya lebih bebas untuk bisa atau tidak melakukan upacara. Yang ingin saya bagi di sini adalah sebelum saya nanti ke reward ya. Jadi setiap hari Jumat saya contoh aja nih Bu di tempat anak saya, tapi harinya bisa berbeda-beda ya, nggak saklek gitu harus hari Senin gitu nggak. Nah, di sekolah anak saya tuh hari Jumat kami diundang juga orang tua setengah jam saja, setengah jam untuk namanya assembly atau mungkin kalau saya bisa kalau assembly itu kan kalau diterjemahkan rakitan gitu ya, tapi sih mungkin nggak bisa diterjemahkan secara begitu ya. Misalnya perayaan pembelajaran misalnya kayak gitulah. Perayaan pembelajaran. Kan memang betul pembelajaran itu dirayakan di assembly itu, bukan hal yang menegangkan ya. Jadi tapi sangat serius Bu. Jadi nggak yang cekakak-cekikik gitu enggak gitu ya. Jadi kami orang tua itu apalagi anaknya yang dapat sertifikat Bu. Jadi setiap minggu itu anak-anak yang mau dapat sertifikat itu biasanya kadang kami suka di email, ini Aisyah mau dapat sertifikat kalau kamu mau datang gitu. Tapi sih biasanya juga enggak gitu, enggak di email. Nah, di assembly itu dimulai dengan pembukaan seperti biasa ada MC-nya, biasanya dari murid. Itu terus kemudian lagu nasional New Zealand, kami menyanyikan lagu nasional New Zealand, terus kemudian mulai ada kepala sekolah memberi misalnya pengumuman apa saja yang sudah dilakukan minggu itu dan mungkin apa yang akan dilakukan minggu setelahnya. Terus kemudian performance sama anak-anak. Jadi di setiap kelas itu dapat gantian perform, ya, gantian tampil gitu, gantian tampil. Ya, gantian tampil. Untuk anak-anak waktu anak saya umur 5-6 tahun itu, Bu, seneng gitu ya kalau mau tampil tuh latihan sebulan tuh. Kan sudah dikasih jadwal nih, satu ya latihan nari, latihan nyanyi gitu Bu, kan udah dikasih jadwal nih sama sekolah, kamu kelas ini hari apa, kamu minggu keberapa gitu ya. Jadi kami melatih anak-anak untuk nari, nyanyi, drama gitu, itu di situ. Jadi di sela-sela pengumuman tadi itu ada kelas performance ya. Nah, terus kemudian setelah kelas performance nanti pengumuman murid yang pada minggu itu dapat sertifikat. Nih contohnya nih Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Kebalik nggak ya? Enggak, pas. Ya, pas. Nah, nama anak saya Aisyah Azahra. Ini saya kasih contoh. Ini tadi cornerstone yang tadi saya bicarakan, itu dia dapat yang keempat Bapak Ibu sekalian ya. Itu ya, ini. Dia dapat namanya equipped ya, kata equipped. Jadi ini bunyinya seperti ini. Aisyah Azahra for being sekolah itu ya proudly acknowledged ya. Aisyah Azahra for being such a great role model for others. Jadi dia dapat penghargaan ini karena dia menjadi role model untuk teman-temannya. You have been working hard and doing your best. Kamu sudah bekerja sangat keras dan melakukan yang terbaik. 6 Maret 2020 berarti baru Maret tahun ini ya. Jadi Aisyah itu mungkin sregep ya Bu di kelas ya sregep mungkin terus sregep itu rajin maaf rajin terus kemudian dia melakukan yang terbaik. Nah dia dapat
sertifikat. Ini pada hari Jumat itu dikasih Bu, dan dia maju ke depan, maju. Jadi anak-anak yang dipanggil, kelas misalnya kelas 1 sampai kelas 3, yang dipanggil ke depan satu kelas 2 anak yang dapat sertifikat. Ya, jadi kalau mereka bisa bisa melakukan salah satu dari cornerstones ini, mereka dapat maju ke depan, ya. Bangganya luar biasa tuh anak-anak Bu, dikasih sertifikat. Padahal cuma sertifikat begini kan di Indonesia murah nih Bu, ya kan? Iya, murah banget nih. Terus ini yang menandatangani guru kelasnya, itu setiap minggu. Di situ juga nanti setelah itu performs lagi, terus kemudian ada Literacy Award. Nah, kalau Literacy Award itu dapat ini Bu, ini dapat emblem ya namanya. Pin. Iya, dapat seperti ini Literacy Award ya. Nah, yang paling bergengsi itu dapat dari kepala sekolah. Waduh. Ya. Jadi misalnya nih Bu Latifah ini setiap satu term itu akhir term itu ada perayaan pembelajaran tadi, itu biasanya sertifikatnya dari kepala sekolah. Nah, anak saya yang cowok juga dulu ya. Sekarang SMA nggak ada kayak gitu-gitu Bu, SMA itu ya belajar gitu. Nah, ini Aisyah dapat emblem nih Bu. Jadi waktu semester pertama, dia tahun berapa nih? 2017. Jadi dia kelas 2. Kelas 2 itu dia dapat namanya Reaching for the Sky, salah satu cornerstone-nya. Jadi Reaching for the Sky, karena dia dari pendiam yang nggak ngomong sama sekali, jadi bisa membaca, bisa menulis gitu. Ya, jadi dia dapat Reaching for the Sky. Itu yang bisa juga diterapkan di Indonesia, Ibu Bapak sekalian ya. Jadi hal yang kecil saja. Jadi upacara itu saatnya untuk dibuat versi anak-anak, bukan versi kita ya. Jadi pembacaan yang macam-macam boleh ya. Tapi jangan lupa untuk merayakan keberhasilan anak-anak itu. Jadi setiap minggu Bapak Ibu guru sekalian punya 2 sertifikat dibagikan ke anak-anak itu. Nggak harus yang pandai loh Bu. Tadi kan bukan yang pandai. Jadi ada 4 tadi ya. Ada reaching for equipped, self-aware, yang suka bantuin temennya gitu. Ini salah satu contohnya, dia dapat sertifikatnya banyak Bu. Ini yang bergengsi nih, yang dari sekolah ya. Doing amazing learning inside the classroom and at home. Jadi dia di kelas tadi, anaknya memang rajin Bu, anak Indonesia kan rajin-rajin ya. Ya, terus confidence-nya naik gitu. Nah, itu sudah mau jawab pertanyaan belum ya? Sudah. Pak pertanyaan. Sudah ya? Jadi memang kemana-mana. Luar biasa ya, guru-guru di New Zealand itu juga luar biasa mengamati anak-anaknya ya, satu persatu. Luar biasa, iya. Di TK, saya singgung sedikit ya, di TK juga seperti itu. Jadi kami itu cuma bermain ya Bu, di sini itu unstructured play atau child-led curriculum. Tetapi tugas kami adalah memprovokasi. Jadi kita provoke mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik, lebih menantang, dan mengobservasi mereka tertarik nggak. Kalau tertarik, apa yang mereka lakukan. Nah, kita terus akhirnya membuat learning stories. Nah, itu descriptive formative assessment ya. Ya, kita membuat learning stories. Terus setelah kita ceritakan apa yang anak lakukan, ada namanya Bu, assessment-nya itu, evaluasinya, what's happening here. Nah, itu suara gurunya di situ. Jadi apa yang terjadi di situ gitu. Sama seperti di kelas ya. Apapun hal yang baik yang dilakukan oleh anak itu diapresiasi oleh guru, dan itu memang patut dirayakan. Jadi di assembly tadi Bu, di upacara itu yang paling menarik yaitu performance-nya. Jadi setiap kelas perform, lucu kalau anak-anak umur 5 tahun tuh Bu, seneng saya. Lucu-lucu gitu ya. Terus tapi kalau yang gede-gede tuh jadi MC juga, mereka gantian MC gitu. Ya. Terima kasih penjelasannya. Ini masih ada Sama-sama. beberapa pertanyaan ini dari teman saya, dosen PGSD Bu Heni, ini terkait pembelajaran seni. Mungkin Bu Sari bagaimana kalau... Oh ya. Nggak ada kata arts gitu, nggak ada, tapi seni itu masuk semua ke setiap lini kalau saya lihat. Ya.
Ya, setahu saya itu itu dimasukkan ke matematika, ke reading, ke apa. Jadi setiap misalnya mereka lagi membaca salah satu novelnya David Williams. Tahu David Williams, Bu? Jurinya British Got Talent? Temannya Simon Cowell? Iya, Lihat nggak? Ya, temannya Simon Cowell. David Williams itu adalah penulis buku terkenal di seluruh dunia, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca Rodal sangat terkenal di Indonesia ya, itu mirip-mirip Rodal. Nah, jadi ketika mereka selesai membaca bukunya David Williams, akhir misalnya pelajaran atau mungkin kalau udah selesai itu mereka mengilustrasi apa yang mereka sudah baca gitu. Jadi diinterpretasikan lewat art gitu. Tapi juga mereka diajari art, ya. Jadi memang benar ada guru art sendiri, Bu, kalau art, by the way, ya. Mereka bisa juga kadang-kadang main clay gitu. Jadi mereka punya kalau clay itu mereka ke laboratorium khusus clay gitu. Jadi di sini memang art sangat salah satu hal yang sangat disukai oleh orang-orang New Zealand selain reading, art, dan sports. Ya, jadi di sini lukisan mahal-mahal, Bu. Banyak pelukis di sini. Iya, kalau arts ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya, karena beliau juga memang dari seni, Ibu Heni. Oh iya, betul, Bu. Jadi arts itu ada gurunya khusus, tapi juga arts itu juga disisipkan di mana-mana, ya, di mana-mana kan memang salah satu untuk untuk merelaksasi anak ya, setelah misalnya pelajaran matematika, pelajaran itu ya, selain PI dan arts itu mereka sisipkan. Gimana Bu Heni? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Bu Sari atas udah habis. Ya, bentar ya. Ya, terima kasih Bu Sari atas penjelasannya. Ketika itu tidak masuk dalam penilaian ya, evaluasi kan tadi ada reading, writing sama maths ya. Lalu maksudnya bagaimana porsinya gitu? Apakah kemudian menjadi balance atau mungkin hanya menjadi itu relaksasi saja gitu loh. Karena kan kalau di Indonesia itu kalau dibilang relaksasi ya hanya menjadi sangat sampingan gitu loh kalau di tempat Indonesia. Iya. Pertanyaan ini bagus, tapi saya tidak mau berspekulasi berapa persentasenya, karena mungkin ini salah satu pertanyaan yang saya simpan dulu, nanti saya akan berikan jawabannya ke Mbak Amalia untuk bisa sampaikan ke Bu Heni. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Sari. Ya, yang saya tahu seperti PI, terus kemudian PI ada jamnya, seni juga ada jamnya. Tetapi memang tidak sebanyak reading, writing, math yang setiap hari itu ada. Jadi slotnya memang setiap hari reading, math, dan writing itu setiap hari ada. Jadi sama seperti di Indonesia, Ibu Heni, art dan PI itu ada jamnya, tetapi tidak sebanyak memang literacy dan math. Ya. Begitu Bu Heni, nanti penjelasannya akan disampaikan Ibu Sari ya lewat saya, nanti bisa saya teruskan ke Bu Heni lagi. Iya, nanti akan saya jawab untuk porsinya ya, seberapa banyak. Jadi karena tadi Bu ada classroom based curriculum, di setiap kelas itu punya jam free kayak jam bebas di mana kami para orang tua bisa membantu. Misalnya nih ketika teman saya itu kan dia pintar masak, dia memberi pelajaran anak-anak memasak selama 1 semester. Jadi anak saya ya 1 semester kan mereka punya kitchen ya, mereka punya dapur yang bisa dipakai untuk laboratori untuk memasak gitu. Bisa juga macam-macam di hall-nya itu. Sebentar, anak saya tanya, bentar ya sayang. Ya, jadi anak saya itu misalnya dapat giliran minggu ketiga memasak. Jadi setiap minggu itu digilir anaknya Bu. Kalau mereka nggak digiliran masak, berarti nanti mereka ikut isol gitu. Jadi ada 2 jam apa 3 jam free
yang orang tua ini bisa sharing. Itu pada hari Kamis biasanya. Yang saya di mana jam saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, itu ilmu yang sangat menarik. Itu membuat anak saya jadi suka baking. Umur 7-8 tahun itu udah bisa baking di sini. Karena ya dari pelajaran, saya itu kan nggak bisa baking ya, Bu. Saya cuma bisa masak ya. Karena baking itu kan memang Eropa banget yang saya juga dulu, maaf, nggak sempat masak di Indonesia, ngajar terus, Bu. Kelasnya banyak. Gitu. Anak juga saya waktu itu masih kecil ya, jadinya repot ngurusin anak, masak, dan sebagainya. Nah, dia belajar baking pertama kali bukan dari saya, tapi dari mamanya temennya malahan gitu. Jadi dia pulang-pulang dapat, mama aku dapat cookie ini gitu. Karena dia masak cookie di situ. Dan dipraktekkan ya, sekarang umur 9 tahun udah bisa bikin pizza, udah bisa bikin muffin, pokoknya yang canggih-canggih yang saya nggak bisa gitu. Itu pelajaran yang 3 jam tadi Bu Fri, di mana itu bisa dicoba Bu Latifah, orang tua murid yang punya keahlian ya, ini bisa banget itu diterapkan di Indonesia, punya keahlian nukang misalnya. Anak saya yang cowok itu bisa nukang gara-gara dapat sharing nukang dari salah satu orang tua murid gitu. Orang tua benar-benar dilibatkan ya Bu Sari ya kalau Ya, betul sekali. Satu term gitu mereka kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, akhir term gitu. Terus nanti sekolah ngasih, di sekolah tuh Bu, itu sekolah ngasih makanan buat mereka, rasa terima kasih begitu ke orang tua ya. Orang tua pengajar ya. senang sekali itu. Para relawan. Ya. Boleh diterapkan itu di sekolah. Bisa banget, bisa. Ya, bisa banget itu. Ya, kita lanjut lagi nih, masih ada waktu. Kita cukupkan sampai 8:30 ya, masih ada waktu. Ya, 10 menit. Ayo ada lagi yang bertanya, monggo silahkan. Ada lagi ini terkait anak berkebutuhan khusus. Kalau di SD sini sebenarnya ada tidak sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau dicampur seperti itu, Bu Sari? Ya, ada Ibu, ada sekolah berkebutuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Saya belum pernah mendengar sekolah private ya untuk ini ya. Mungkin ada, tapi saya belum pernah mendengar. Saya tahu banyak tentang ini karena memang memang mereka itu biasanya masuk mainstream, sekolah mainstream gitu. Jadi murid-murid saya yang di TK itu ada beberapa yang berkebutuhan khusus seperti autisme atau epilepsi gitu-gitu. Nah, itu pilihan orang tua Ibu. Dari Kementerian Pendidikan itu akan mengirim terapis ke sekolah-sekolah itu. Tapi juga tergantung sekolahnya. Jadi sekolah juga punya kemampuan atau tidak mampu untuk menerima anak tersebut. Salah satu contoh murid saya itu dia punya cerebral palsy yang kelainan tulang belakang, jadi dia nggak bisa jalan, juga sering epilepsi dan akhirnya mempengaruhi kemampuan otaknya. Jadi dia terlambat bicara, terlambat berjalan dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia pasti sudah di SLB Bu, sekolah luar biasa. Tetapi di sini mamanya, dia juga anak PhD, itu punya keinginan anaknya itu belajar di mainstream, sekolah mainstream ya. Jadi sekolah umum, tidak di sekolah khusus karena dia pengen anaknya itu jadi bukan dia bilang kuat. Jadi kehidupan dunia itu seperti ini loh gitu, bukan hanya orang-orang temenmu, hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus saja gitu. Dan itu bisa sekali. Jadi dari kementerian nanti akan mengirim orang khusus untuk menjadi terapi dia. Salah satu tugas orang tua tadi yang volunteer juga membantu dia, anak tersebut di kelas gitu. Kebetulan saya punya teman di kementerian yang support atau memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, jadi jawabannya bisa ya, bisa di sekolah mainstream ya. Bisa bareng gitu ya? Bisa. Tapi akan ada support dari pemerintah maupun dari sekolah ya, dan dari volunteer. Nah, begitu Pak Jafar. Masih ada yang mau ditanyakan terkait anak berkebutuhan khusus di New Zealand? Atau sudah? Sudah jelas?
Ini ada beberapa yang masih gabung. Nah, mungkin terkait ini pertanyaan dari saya juga biaya, Bu, mungkin yang belum Oh iya, sampai oke, biaya ya. ada atau gratis atau ada biaya kalau Iya, iya. Jadi di sekolah itu Ibu dibagi desil ya. Sekolah umum itu dibagi desil. Jadi di sini ada 3 kriteria: sekolah private school, religion school, dan public school ya. Kalau private school itu mahal sekali Bu, 1 tahun itu 150 juta, sekitar segitu ya, $15.000. Untuk religion school, misalnya sekolah Katolik, sekolah Islam, alhamdulillah di Auckland ada sekolah Islam, namanya Al-Madinah. Tetapi rankingnya paling akhir tuh kalau di sekolah-sekolah, kalau di ranking. Tapi sekarang udah nggak ada, sejak 2017 sudah nggak ada ranking. Nah, itu yang ketiga adalah public school. Public school itu semua fund-nya dibiayai oleh negara, Bu. Ya, tetapi ada tetapinya. Nah, sekolah public school itu dibagi dalam desil. Desilnya itu dari 0 sampai 10. Apa itu desil atau decile ya? Rayon, nggak bisa rayon juga ya, desil. Saya nggak tahu di Indonesia namanya nggak ada kayaknya. Jadi tergantung desil itu adalah decile itu adalah memperlihatkan tingkat ekonomi sosial di lingkungan tersebut. Kalau Ibu tinggal di lingkungan sosial yang rendah, yang pendapatannya itu UMK ya, itu desilnya 0 sampai 1. Ibu tidak dimintain donasi. Ya, tidak dimintain donasi. Kalau ada pun diminta donasi itu sangat kecil, di bawah $10 atau mungkin sekitar $10 satu term ya. Nah, di sekolah saya itu nggak tahu, saya itu ternyata tinggal di lingkungan elit di Auckland. Saya nggak tahu Bu, karena kampus saya dekat, jadi saya tuh nggak pernah tinggal jauh dari kampus. Saya itu ke kampus jalan 3 rumah dari kampus. Kebetulan saya dapat flat yang dekat kampus dan agak murah ya. Kalau Mbak Amalia itu jauh dari kampus suaminya ya, agak lebih murah tapi jauh ya. Nah saya bisa jalan. Nah itu di situ itu di tempat saya tinggal itu ada sekolah-sekolah yang bagus. Sekolah anak saya SMA itu namanya Auckland Grammar School, sekolah tertua nomor 2 di New Zealand dan salah satu sekolah SMA terbaik di New Zealand. Mungkin nomor 1 atau nomor 2 ya. Ibu pernah dengar rugby? Ada rugby? Pernah dengar rugby? Kayak olahraga sejenis olahraga keras gitu ya. 50% pemain rugby nasional itu dari sekolah anak saya. 50% ya? Iya. Lulusannya banyak yang dari Perdana Menteri New Zealand. Bisa dibayangkan ya bagus apa ya. Saya nggak bayar, Bu. Saya nggak bayar sama sekali di situ. Padahal itu sekolah elit ya. Sistemnya rayon ya. Jadi makanya di desil sekolah daerah sini itu tinggi. Nah, kalau sekolah semakin tinggi desil, bantuan dari pemerintah itu semakin sedikit. Ya, satu anak, satu term itu $900 sampai $1.000 satu anak. Di desil 0 atau 1, itu mereka dibantu sepenuhnya oleh pemerintah. Di desil 9, mereka cuman dibiayai mungkin $100, kurang dari $100. Nah, terus sekolah survive dari mana? Kalau fasilitas, gaji guru, semua pemerintah. Tetapi kan sekolah itu pengen juga punya fasilitas tambahan gitu ya. Nah, inilah peran komite sekolah, komite orang tua sekolah, itu berperan di sini. Tugas mereka selain tadi jadi volunteer atau volunteer itu apa sih ya? Sukarelawan lah. Sukarelawan di kelas-kelas tadi ya Bu ya. Itu juga mencari dana Ibu. Dan itu boleh. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Ya, itu boleh karena di sini negara paling bersih di dunia Bu. Hampir zero corruption ya. Jadi percaya aja tuh Bu sama bapak komite, ibu komite itu ya, kami para orang tua. Mereka bikin program Bu, misalnya Hari Lumpia gitu ya, Hari Pai. Jadi Hari Pai itu kami orang tua itu diminta untuk disarankan untuk membeli pai.
keuntungannya buat apa? Ya buat beli laptop. Anak-anak beli laptop di sekolah buat membuat garden, buat membuat kebun di belakang sekolah, buat membeli peralatan musik. Itu dari situ, Bu, dari dana yang diambil dari kreativitas para komite ini gitu. Ada juga hari nonton, Bu, kami bayar $8. Padahal kan kasetnya mungkin gratis ya toh. Tapi kan namanya membantu sekolah kan ya nggak masalah $8 aja gitu. Anak-anak dapat popcorn, dapat ketemu temennya nonton film di sekolah gitu. Nah itu dapat tahun kemarin itu dapat $32.000. Itu sekitar 320 juta. Di sini juga banyak Bu segitu. Dalam setahun ya, itu 320 juta kalau dirupiahkan. Kan banyak sekali itu. Itu untuk membeli laptop sama iPad untuk di kelas-kelas. Jadi iPad itu anak-anak udah nggak masalah. Ini lockdown tuh Bu, kami pinjam aja laptop sekolah gitu. Iya. Ya, jadi anak saya 2 ya toh, laptop sih ada, iPad ada, tapi kan saya juga kerja gitu. Akhirnya anak saya yang SMA pinjam laptop di sekolah, anak saya yang cewek juga ambil laptop di sekolah gitu, nggak masalah. Itu juga dari dana itu, Ibu, Bapak sekalian. Jadi itu gunanya komite sekolah mencari dana, tapi ya dengan cara fun seperti itu ya, menyenangkan lah pokoknya. Pokoknya cari kami para orang tua itu ya senang-senang aja bantuin, nggak masalah gitu. Ya, menarik ya. Dan bisa diterapkan di Indonesia, tapi ya kebentur peraturan ya. Beda kondisi. Ya. Nah, itu dibikin desil kayak gitu. Nah, untuk yang desil yang tinggi, Bu, 5-10, itu kami diminta donasi. Tapi tidak harus loh ya. Ini namanya donasi sekolah. Donasi sekolah itu nggak mahal juga, Bu. Kalau untuk desil 9 mahal, ya $400. 300 sampai $400. Itu satu tahun. Tapi dengan kualitas sekolah yang lebih bagus, guru-guru yang lebih bagus. Oh, ini juga ngasih insentif juga ke guru, maaf ini. Yang 32.000 itu juga dikasih ke guru, Bu. Jadi guru yang berprestasi, guru yang bagus itu dikasih insentif dari situ juga. Nggak masalah, ya. Jadi malah senang karena gurunya jadi bagus toh. Guru-guru mereka bisa merekrut guru-guru yang nomor 1 di Auckland gitu atau mungkin di New Zealand. Jadi guru-gurunya bagus-bagus di sekolah anak saya itu. Karena memang mereka dapat insentif tambahan ya. Ya gitu. Jadi sistem desil seperti itu. Kalau saya karena SD anak saya itu kecil, jadi saya ngasih donasi. Tapi untuk anak saya yang SMA itu karena itu muridnya 2.500, Bu. Dan besar sekali minta donasinya, $1.250. Saya biasanya kasih $300. 1 tahun. 3 juta 1 tahun kan murah ya. Lagi untuk di New Zealand. Ya, 1 tahun soalnya. Itu terkait biaya, teman-teman. Ya, biayanya gratis untuk publik, ya untuk sekolah publik. Asuransi juga gratis loh, Bu. Bapak Ibu sekalian yang mau meneruskan S3 di sini tidak bayar asuransi. Kalau di Australia kan bayar ya. Ya, kami tidak bayar di sini. Anak-anak Ibu di sini itu alhamdulillah sebelum umur 14 tahun itu semua gratis termasuk periksa gigi, periksa ke dokter, sekolah, ya. Bayarnya yang dari pajak kita. Pajaknya tinggi, Bu. Kalau kerja di sini 15%. Pekerja-pekerja juga tinggi ya, Bu Sari. Ya. Pajaknya tinggi. Lumayan. Ya. Baik itu teman-teman. Ini sudah waktunya sudah malam juga di New Zealand ini udah. Ya, mungkin juga pada capek kalian dengerin saya sudah lama. Tidak, terima kasih sekali ya Allah, ini ilmunya luar biasa, banyak sekali yang menarik. Tentunya dari New Zealand memang walaupun beda keadaan, tetapi tetap ada hal-hal yang bisa diterapkan. Bisa dipraktekkan di Indonesia. Buat praktisi sekolah ya, guru dan kepala sekolah ya, insya Allah bisa. Iya, ada banyak hal karena memang di New Zealand sendiri kurikulumnya dibebaskan ya, dalam arti sekolah kewenangan seperti itu.
Ya, school based curriculum dan classroom based curriculum, Bu. Kelas. Beneran ini. Ya, jadi antara kelas dan satunya itu bisa beda. Ya, bisa beda. Iya. Dan beberapa tadi teman-teman juga sudah mendengarkan terkait cara-cara dari sekolah dasar di New Zealand untuk menarik siswa membaca, belajar matematika itu mungkin juga Ya. bisa diterapkan jadi ilmu baru buat teman-teman Ya. semua. Gitu dari hal-hal Nah, yang sederhana dulu tidak. Saya bisa diundang lagi. Saya bisa diundang lagi untuk bicara itu ya. Iya, Khusus untuk literacy. khusus Literacy ya, jangan math ya. Kalau saya math saya tidak tertarik. tidak tertarik. Boleh sekali ini. Karena memang sebenarnya ini juga masih ada early childhood education ya Bu Ibu Sari ini karena memang Oh ya, ya boleh, mungkin boleh. bisa Ya. disambung lagi di Ya. kesempatan bincang edukasi yang berikutnya mungkin gitu. Nanti nunggu Ibu Sari juga punya kesempatan karena beliau sibuk sekali. Ya, saya lagi ada project nih, Bu, Bapak. Ya, nanti ya. Kalau udah, saya tadi udah kasih jawab Mbak Amalia. Iya. Insya Allah. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Ini mungkin teman-teman yang lain tidak hadir karena tidak melihat email atau mungkin memang ada Saya tidak masalah. tidak masalah. Ini Mohon maaf. diskusi 5 orang dengan 10 orang itu nggak masalah. Saya belajar banyak dari New Zealand. Iya. Semakin kecil audiens itu semakin berkualitas pembicaraannya. Luar biasa. Tenang saja bagi teman-teman nanti yang ingin menyaksikan kembali dan nanti saya beri kesempatan juga untuk teman-teman yang sudah mendaftar tetapi belum ikut bisa lihat di YouTube saya ya teman-teman, nanti akan saya upload. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga masih bisa bergabung dengan topik-topik yang tentu menarik ya Ibu Sari ya. Kita tunggu. Ya. Terima kasih sekali teman-teman semua. Ya. Saya sebagai satu PR tadi ya yang belum saya jawab ya, berapa porsi arts, berapa PE ya. Nah, ya, saya harus tanya sepertinya itu. Ya, nggak bisa jawab ya. Untuk Ibu Heni ya tadi. Terima kasih sekali partisipasi teman-teman semua yang sudah duduk manis di sini, ikut aktif juga mendengarkan. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau banyak salah kata. Baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Sari yang sudah menyempatkan waktunya ini berbagi ilmu kepada kita semua. Saya undur diri dulu, terima kasih. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Amel, terima kasih Bu Sari. Ya. Ditunggu acara berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Nanti kalau Ibu Sari ke Indonesia bisa main di UAD. Ya, insya Allah. Kita tunggu. Insya Allah. Terima kasih teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.